Sobat GKI yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan Allah yang baik, kami memohon agar kiranya penyertaan-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami semua menjadi murid-Mu yang melakukan dan memperjuangkan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga pada saat ini ketika kami mau merenungkan firman Tuhan, karya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, memampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sobat GKI yang dikasih oleh Tuhan, selamat Paskah. Kita semua masih ada di dalam masa Raya Paskah, dan kita mau mencoba untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa Paskah. Saya mau mengajak kita semua bersama-sama membaca dari Matius pasal 28, ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sobat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema renungan pada saat ini, galau. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, kok merayakan Paskah? Galau temanya. Saya tahu bahwa ketika kita berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang peristiwa kubur kosong, maka biasanya kita akan mengaitkan dengan sangat kuat pada ajaran bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang dari maut, dan kita semua merayakan kemenangan Kristus itu. Paskah berarti kegembiraan dan kesukacitaan atas kemenangan Kristus. Dan kemenangan Kristus itu berarti memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita kesempatan di mana kita orang berdosa ditebus oleh Tuhan. Sobat GKI, saya tentu juga mengimani hal itu dengan baik. Tetapi barangkali tidak semua dari kita atau sebagian kita tidak cukup memberikan perhatian pada ayat 8 yang berbicara tentang bukan hanya sukacita yang besar, tetapi juga takut yang besar. Para perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus di pagi hari, yang kemudian berjumpa dengan malaikat, nanti kita bisa lihat lebih lanjut dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mereka dijelaskan oleh para malaikat bahwa Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah bangkit, dan itu persis seperti yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa anak manusia, Sang Mesias itu harus menderita mati, tetapi pada akhirnya juga bangkit. Mereka menjadi sukacita karena mereka mulai dapat merasakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar terjadi. Tetapi kita juga melihat bahwa bukan hanya sukacita, karena pada saat yang bersamaan mereka juga sadar bahwa mereka belum memahami semua hal. Mereka belum paham detailnya. Mereka belum betul-betul tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka masih membutuhkan lebih banyak lagi informasi. Mereka sangat memerlukan teman, penguatan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka sekarang mulai merasakan sukacita, tetapi pada saat itu mereka juga mulai dan masih merasakan kebingungan. Mereka bersukacita, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga takut. Peristiwa Paskah pada saat itu ternyata tidak hanya berbicara tentang kegembiraan, tapi seperti juga ada ruang pada kebingungan, pada tanda tanya, pada kerapuhan. Dan saya menyebutnya sebagai kegalauan. Kalau kita merasa, loh kok jadi seperti itu?
Saya ingin menunjukkan bahwa di dalam ayat 10 kita ditegaskan bahwa memang para murid pada saat itu galau. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka Tuhan Yesus kemudian mulai dengan kata, "Jangan takut." Menunjukkan bahwa mereka yang bersukacita itu juga adalah mereka yang takut, mereka yang bingung. Sekali lagi, ada kegalauan, ada ketidakmengertian. Sobat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Paskah yang kita rayakan sebagai peristiwa kemenangan tentu bukan ditiadakan. Tetapi kita juga tidak melupakan ruang kegalauan untuk memberikan kepada kita kesempatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kedalaman untuk bisa memahami apa yang Kristus kehendaki. Ketika kita memberi tempat pada ketidakpahaman, maka pada saat itu pula kita memiliki kesempatan untuk menggali lebih jauh. Sebaliknya, ketika kita merasa sudah mengerti dan sudah tahu di dalam kemenangan dan kegembiraan, kita tidak lagi mencoba untuk melihat dan memberi ruang pada sesuatu yang galau tadi. Jangan-jangan kita tidak lagi mau berupaya mendalami dan mengetahui kehendak Tuhan lebih jauh. Ruang kegalauan, ruang ketidakpastian dan ketidakpahaman membuat para murid mampu memberikan makna pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, pada peristiwa Paskah Pentakosta, di mana mereka betul-betul belajar untuk bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sobat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, maka inilah yang bisa menjadi bagian untuk menuntun kita sebagai murid Kristus yang benar. Murid Kristus yang setia. Ada banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku percaya menjadi murid Kristus, tetapi mereka lupa bagaimana memperjuangkan kebenaran, bagaimana mencoba untuk memperjuangkan cinta kasih. Banyak orang berbicara tentang kehendak Tuhan, berbicara tentang menjadi murid Kristus, menjadi gereja, tetapi mengabaikan etika, mengabaikan kejujuran, melakukan hal yang tidak etis dan tidak benar. Hal itu terjadi karena ruang-ruang untuk menjadi galau, untuk bertanya, untuk menyadari akan kerapuhan dan ketidakmengertian yang mendorong kita untuk mencari tahu dan belajar lebih jauh. Itu seringkali ditiadakan dalam pesta dan kegembiraan berlebihan tanpa pengertian-pengertian yang serius. Sobat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut Paskah. Tetap dengan sukacita, tapi tidak lupa bahwa kita harus terus mencari tahu dan mencoba untuk mengerti lebih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.